sejak beberapa tahun terakhir Pak sebetulnya Pak untuk merancang menjadi sebuah konektivitas yang tepat. Pertama yang dulu diributin terus kemacetan, banjir, dan itu soal pendidikan. Kita lihat Pak Wali, karena satu sisi Bapak sebagai Wali Kota Batam, sekaligus sebagai Ketua BP Batam, ya Pak Wali udah puas nggak membangun Batam ini Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alur podcast, tempatnya bicara. Sahabat saya, di mana saja Anda berada, sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesehatan yang sangat luar biasa. Kita masih bisa beraktivitas, melakukan berbagai kebaikan-kebaikan, tentunya untuk kita semua, masyarakat dan negeri yang kita cintai ini. Sahabat Alur Podcast yang saya banggakan, di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada podcast kali ini, hari ini, sore ini sangat luar biasa, karena kita kehadiran tamu yang tentu sangat kita tunggu dan kita nanti-nantikan. Saya yakin dan percaya para pencinta media sosial atau penggiat media sosial pasti cukup mengenal dengan beliau. Beliau adalah tokoh Batam, bahkan menjadi tokoh Kepri saat ini. Sahabat saya, perlu kami perkenalkan, beliau adalah Haji Muhammad Rudi SEME. Selamat datang Pak Wali Kota. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu para sahabat kami di mana saja Anda berada, beliau sosok yang sangat luar biasa. Saat ini mendapat amanah yang begitu banyak ya. Tentu kita kenal sebagai Wali Kota Batam. Dan saat ini beliau sudah 2 kali terpilih dan memimpin Batam sebagai orang nomor 1 di Kota Batam. Dan tidak jauh penting lagi adalah beliau sebagai Ketua BP Batam. Ini amanah yang sangat berat ini Pak. Luar biasa, dalam waktu yang bersamaan beliau diberikan amanah dan kepercayaan tentu oleh masyarakat dan pemerintah untuk menjadi Wali Kota Batam dan sekaligus sebagai Ketua BP Batam. Luar biasa Pak Rudi. Pertama kami menyampaikan kita saat ini dalam suasana merayakan ya, memperingati hari ulang tahun Kota Batam yang ke-193. Kami dari Alur Podcast menyampaikan selamat ulang tahun Kota Batam. Insya Allah Batam terus maju, terus ditunggu, dinantikan oleh masyarakat untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi Pak Rudi, Pak Wali Kota Batam, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-193. Izin Pak Wali, ini saya panggil Pak Wali Pak, apa Ketua BP Batam Pak? Boleh saja. Boleh saja Pak. Izin Pak, jadi ada hal yang menarik Pak akhir-akhir ini. Batam sebuah slogan yang sangat luar biasa menurut hemat saya. Kita mengatakan Batam adalah kota baru. Batam milik kita. Batam adalah daerah dan kota kita. Dan Batam saat ini sepertinya menjadi sebuah kota baru yang banyak perubahan terjadi, kita lihat oleh kita sendiri. Bahkan Pak Wali Kota Batam, begitu banyak masyarakat yang berkunjung ke Batam. Betul tadi Pak, sebagai kota baru, ini wajahnya kok beda gitu Pak, seperti itu. Mungkin tentu Bapak lebih punya kewenangan untuk menjelaskan itu. Apa itu sebagai Batam Kota Baru Pak? Yang mana hari ini sebagai ulang tahunnya Kota Batam, ya kita sudah merayakannya 193 tahun. Silakan Pak Wali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian warga Kota Batam saya cintai, terutama Alur Podcast pada sore hari ini, Pak Arifudin Jalil, makasih. Siapa? Saya telah diundang kemari, meskipun terlambat hadir,
tapi saya hadir juga. Siapa? Mudah-mudahan keberadaan saya bisa memberikan informasi buat masyarakat Kota Batam, sehingga masyarakat tahu arah kemana Kota Batam mau kita bangun ke depan. Kalau semakin banyak yang tahu, akan semakin banyak saya kira mereka paham, sehingga tidak terjadi isu-isu yang tidak benar ke lapangan. Namanya kita bekerja, pasti ada yang suka dan ada yang tidak. Tapi kalau mereka mencintai pembangunan Kota Batam, saya kira semua harus cinta dan suka sebetulnya. Amin, Pak. Tapi kalau ada yang tak suka, ini perlu dipertanyakan ada apa. Ada apa gitu Pak Wali ya? Oke. Kalau kritikan itu bagus-bagus saja ya. Iya. Dan pada saya, Siap. pada siapa sajalah penyelenggara pemerintah ini. Tapi kritikannya yang positif untuk membangun. Jangan sebaliknya gitu loh. Karena punya sesuatu, kritikannya nyerang saja. Kan tidak baik juga. Iya. Karena saya bukan kategori manusia yang paling hebat, sempurna, tidak. Tak ada manusia sempurna dan hebat. Iya. Tapi kalau didukung sama-sama, akan jadi hebat dia. Iya. Maka kita ada slogan Batam milik kita, Ya. supaya semua merasa memiliki. Merasa memiliki ya. Kalau hanya Batam dibangun Rudi, dibangun OPD, dibangun BP, ya sekelompok kecil aja memiliki. Maka slogan pada waktu 4-5 tahun lalu kita bikin Batam milik kita. Setelah beredar kemana-mana pun sudah disampaikan, sepertinya perubahannya sudah cukup signifikan. Dan pada ulang tahun kemarin, slogan baru lagi, Batam Kota Baru. Semua slogan yang kita berikan tidak lain, ingin memotivasi. Supaya kita yang ada sini, ya minimal 4-5 tahun ada perubahan. Luar biasa. Supaya sama-sama kita rasakan nanti. Kota Batam, kota, ya dibilang luasnya 415 km persegi. Penduduk hari ini, kalau dasar data KTP baru 1.150.000. Tapi dari hasil pantauan kita mungkin hampir 1.300.000. Karena keluar masuk orang, satu hari kita lihat pelabuhan berapa, bandara berapa, semua berapa. Itu yang harus kita selesaikan. Maka di era saya menjabat wali kota, saya pernah wakil wali kota 5 tahun. Betul Pak. Di waktu wakil saya membantu Pak Dahlan, saya kira banyak sekali ilmu yang saya dapat. Dan permasalahan-permasalahan menjadi wakil Pak Dahlan kan saya coba mendampingi apa yang menjadi masalah yang bisa kita bantu. Toh keputusan bukan di tangan saya, pasti di wali kota. Wali kota Pak. Dengan pengalaman 5 tahun inilah kita tahu wali kota apa yang harus dilakukan. Kan tidak perlu tunggu 100 hari. Karena saya udah 5 tahun jadi wakil. Wakil Pak ya. Berarti jadi saja langsung eksekusi jalan. Sudah cukup belajar di situ Pak ya, 5 tahun itu Pak ya. Gak usah tunggu 100 hari wali kota yang nggak ada sama saya. Luar biasa. Iya. Maka 2016 kita jalan sampai hari ini. Pertama yang dulu diributin terus kemacetan. Banjir. Dan itu soal pendidikan. Pendidikan dulu ya karena permasalahan lahan lah ya. Sama kemampuan SDM guru ini sendiri. Tapi pelan-pelan kita selesaikan. Keempat, pelayanan perizinan yang sangat sulit. Mungkin ada menghadapi mungkin karena ada teman selesai, kalau tidak kan terjadi. Jadi saya diangkat oleh kota, kita coba dudukkan dengan BP Batam. Apa solusi yang mau kita lakukan supaya semua permasalahan lapangan bisa selesai? Tipologi saya, kalau bisa 1 jam, kenapa tunggu 5 jam? Kalau bisa 1 jam, setengah jam kita selesaikan. Kalau bisa 5 waktu setengah jam harus selesai, 5 menit harus selesai. Yang kedua, tipologi saya memimpin. Kalau saya perintah kepada bawahan setingkat di bawah saya, ini belum puas. Saya belum puas. Belum puas Pak ya. Pasti saya akan kejar sampai ke bawah. Kira-kira ini yang saya perintahkan disampaikan tadi bawah. Sesuai dengan apa yang saya mau. Betul disampaikan. Tapi sama tak yang saya mau? Saya kasih contoh. Misalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan ini. Ya jalan selesai. Tapi kira-kira hasilnya sesuai tak dengan apa saya mau? Yang saya mau kan tidak mulu-mulu sebetulnya. Bagaimana satu orang gunakan ini bisa aman dan nyaman. Kedua yang dibangun ini harus tahan lama. Sesuai dengan harga yang telah kita lelang.
Ketiga, rekayasa daripada sirkulasi arus lalu lintas ini. Jadi tidak boleh sembarangan gitu loh. Keempat, yang saya perintahnya jalan ada terganggu dengan masyarakat lain, bagaimana penanganannya? Kan saya harus tahu semua. Siap. Seharusnya saya nggak perlu tahu gitu ya. Cukup saya di atas, saya perintah ini jalan gitu. Iya. Tapi alhamdulillah karena tipologi saya begitu, saya cek sampai ke bawah. Ya, alhamdulillah semua berjalan baik. Jadi, meskipun tidak 100% lah ya. Jadi istilahnya Pak Wali bukan duduk seperti ini menunggu laporan selesai masalah itu Pak ya. Iya. Sampai paling akar paling bawah gitu. Ingin diketahui Pak ya. Izin Pak Wali, apakah yang dimaksud dengan Batam sebagai kota baru itu dengan penataan saat ini jalan semakin lebar, sarana bandara terus dibenahi gitu Pak, terus pelabuhan dan lain sebagainya. Itu memang perencanaan cukup matang dan itu direncanakan sejak beberapa tahun terakhir Pak sebetulnya Pak untuk merancang menjadi sebuah konektivitas yang tepat gitu Pak. Alur lalu lintas ini Pak. Waktu saya wakil wali kota sering disebutkan itu smart city. Smart city. Apa itu smart? Apa definisi smart ini sebetulnya? Iya. Kan sulit mau kita artikan ya. Kalau saya tanya ini pasti lain, ini lain semua. Iya kan? Masing-masing. Tapi saya hanya ingin smart city digelontorkan oleh pusat sampai ke daerah. Satu kota kira-kira kalau semua orang datang dia merasa aman dan nyaman lah. Nyaman. Tidak harus misalnya kotanya berteknologi tinggi. Kalau Republik ini belum mampu teknologi tinggi. Bisa dikasih alat, penggunanya tak ngerti. Kedua, dikasih alat, rusak tak terganti. Kenapa? Kan ekonomi kita belum sempurna. Jadi smart city yang saya artikan bukan seperti smart city kayak Singapura gitu, bukan gitu. Iya. Saya mengartikan berarti satu kota ini harus kita bangun. Bagaimana rakyat bisa menikmati dan bisa memanfaatkan semua yang kita bangun ini. Kalau saya bilang semua bisa memanfaatkan, tentu ini akan balik kepada SDM-nya. SDM Pak ya. Kalau saya bangun secanggih mungkin, nanti orang tua kita bingung. Mau berangkat pun, mau kemana? Kemana gitu Pak ya. Apalagi kayak non tunai nanti saya berlakukan semua. Iya. Apa nggak stres orang? Kita stres ini. Karena mulai 23 non tunai akan saya lakukan. 2023 Pak ya. Sekarang sudah mulai dari yang pejabat negara dan seluruh pegawai ASN. 23 perintah dari pusat harus segera dieksekusi. Karena non tunai ini sudah hampir 2 tahun. Non tunai ini sebenarnya menyelamatkan kita semua. Terutama pegawai. Pak. Kenapa? Karena uang dia tak pegang cash lagi. Dari bank ke bank, Jadi mau ngecek ke bank aja cek. Tapi hari ini masih ada ya 10% lah yang tidak, yang di pemerintah. Tapi ke depan kalau saya berlakukan semua, maka ini menyelamatkan negara. Gak usah ada wasi lagi, udah aman ini. Belanja, nanti akan ketahuan berapa uangnya. Ini contoh satu. Jadi smart city yang kita bangun sebetulnya kira-kira saya ingin menyempurnakan semua. Maka tadi awal tadi sampaikan saya jadi wakil, ada berapa sektor permasalahan Kota Batam yang terganggu. Salah satu ya kemacetan itu. Kemacetan Pak ya. Saya bukan semata-mata menyelamatkan kemacetan, tapi namanya satu kota modern, pasti jalan itu menjadi akses nomor 1. Kita mau sebut ke negara mana sana? Hampir semua negara jalannya bagus. Betul. Kecuali jadi kita harus akui. Tapi ada satu hal yang menarik Pak Wali, ketika Bapak melakukan penataan Kota Batam ini, ya menggusur, menertibkan ini dan itu, membangun jalan. Ini pendekatan apa Pak yang dilakukan sehingga sepertinya masyarakat tidak ada yang ribut Pak? Bengkong, daerah Batu Haji gitu Pak. Mungkin nanti menyusul daerah Batam Kota ke sana gitu Pak. Ini mungkin bisa menjadi sebuah inspirasi Pak Wali untuk daerah-daerah lain yang pendekatan seperti apa Pak itu. Ya kita bayangkan Pak, waktu saya jadi wartawan dulu 10-15 tahun yang lalu itu kan selalu ribut Pak itu. Bagaimana aparat kejar-kejaran dan lain sebagainya Pak. Pendekatan apa Pak yang dilakukan Pak oleh tim Bapak gitu Pak seperti itu? Dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Hal pemindahan bukan penggusuran lah ya, pemindahan. Siap. Penggusuran artinya kayaknya terlampau ini gitu ya. Ini Pak, ekstrim banget gitu Pak ya.
Pemindahan saudara kita Mm-mm. dari tempat bukan miliknya. Iya. Bukan miliknya berarti ada berapa kategori? Ada milik negara, milik pribadi, dan milik lain. Tapi yang saya ambil khusus yang saya tangani langsung, Siap. itu milik negara. Oh. Turun sendiri, kita pendekatan. Dari hati saya ke hati dia lah. Toh dalam agama diajarkan saya kira ya, sebaik-baiknya manusia, manusia yang berakhlak dan berguna untuk orang lain. Subhanallah. Dengan dia membangun rumah di pinggir jalan, Iya. akhlak masuk enggak? Berguna untuk orang enggak? Mengganggu malah Pak gitu Pak ya? Mengganggu. Yang ngomong Pak, Siap. bukan saya. Karena ini perlu kita jelas ke dia. Iya. Tapi perlu kita ketahui, di Undang-Undang Dasar kita, pemerintah punya tanggung jawab pada kemiskinan. Itu dia Pak ya. Balik ke saya lagi kan gitu ya. Itu gimana Pak solusinya itu Pak? Maka kita cari solusi pendekatan. Iya. Satu, agama sudah jelas kepada dia. Yang kedua, undang-undang mewajibkan kita melindungi dia. Melindungi dia, siap. Maka dari hati ke hati. Kalau dari hati ke hati, saya kira pasti paham lah mereka. Satu, saya bilang, kalian jualan semua di pinggir jalan pun, satu waktu, kotanya kota mati. Kota mati, iya. Orang akan takut masuk ke sini. Kenapa? Karena, maaf, kita anggap, ya kumuh lah kayak gitu ya. Kalau sudah kumuh, siapa yang masuk ke sini? Iya. Ada. Tapi mereka yang menengah ke bawah. Yang berani masuk kumuh harus menengah ke bawah aja nih. Menengah ke atas mau? Menurut saya tidak. Dolar nggak masuk Pak ya? Iya. Kalau tak menengah ke atas, nggak ada uang investasi di sini. Siap. Kalau tak ada investasi, apa terjadi di sini? Iya. Makanya kita coba masukkan dia. Kedua, saya dapat gelar juga sebetulnya. Bapak Kepala Daerah Pemberi Solusi. Karena setiap saya tangani, kalau saya anggap itu harus saya bantu, saya bantu. Saya berikan solusi. Jadi semua yang kita pindahkan, mereka kan ada solusinya. Ya, namanya manusia kadang-kadang, saya bilang tadi, kalau dia punya masyarakat yang kritik saya punya jiwa membangun, dia pasti kritiknya positif. Pasti semua yang saya pindahkan, dia akan bantu mendinginkan, bukan sebaliknya. Tapi kalau ada sebaliknya, nah, coba kita cari ke belakangnya. Pasti ada sesuatu yang mungkin tidak pas. Jadi di situ cukup inspiratif Pak ya. Iya. Maka tidak salah kalau Bapak sering mendapatkan penghargaan sebagai pemimpin inspiratif gitu Pak ya. Bahkan besok saya dapat kabar pemerintah Kota Batam dapat penghargaan lagi sebagai inovatif. Selamat Pak Wali. Ini mau berangkat. Wah, luar biasa. Masya Allah. Tapi izin Pak Wali. Jadi memang kalau kita berbicara dengan masyarakat, termasuk masyarakat Batam sendiri dengan orang luar itu Pak ya. Jadi dia menyatakan Batam cukup beda dengan 5-10 tahun yang lalu gitu Pak ya, dengan kondisi kota dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ada juga yang bertanya begini Pak Wali, bagaimana dari sisi ekonomi masyarakat kita Pak? Masyarakat menjadi sejahtera, nyaman jalan dan lain sebagainya, tapi dia juga bisa makan gitu Pak, seperti itu. Itu apa kira-kira yang dilakukan oleh teman-teman pemerintah Kota Batam itu Pak? Seperti itu. Apa yang lakukan kalau saya jelasin, apakah bisa diterima semua orang? Mungkin tidak. Tapi dari hasil yang saya lakukan, ya survei membuktikan gitu. Kita boleh buka data, mau data apa saja. Tapi kalau saya ekonomi satu aja lah. Iya Pak, siap. Pertumbuhan ekonomi. 2021. COVID-nya. Ya kan? Masih belum selesai. Selesai Pak ya. Pada 20 dari Maret sampai Desember COVID masih gila-gilanya. Gila-gilaan Pak. Masuk 21 sudah agak mulai ini, tapi Januari sampai Juni masih kuat lagi itu. Kacaunya itu Pak. Juli, Desember sudah mulai habis, mulai berkurang. Pertumbuhan ekonomi 2021 Pak ya. Masih eranya COVID itu Pak. Kita dari minus 2020 minus Pak ya. Minus 2. Kalau provinsi minus 6. Kita minus 2. Bisa berubah 21 jadi 4,75. Dari mana ceritanya? 4,75 Pak ya di 2021. Survei membuktikan. 2022
Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, kita sudah di atas 6. Iya, iya. Di atas 6. Nasional baru 5. 5 Pak ya. Berarti kita di angka nasional Pak ya, di atas Pak ya seperti itu. Inggris berapa? Inggris. Turki berapa? Turki. Di bawah kita jauh. Oh, Berarti dengan survei ini saya kira membuktikan. buktikan Pak ya. Tapi kalau tak percaya dengan survei, Iya, iya, iya. coba kita lihat kondisi lapangan. Biasanya, Iya. saya kalau ada permasalahan mereka ini pasti saya di WL terus. Iya. Pak, belum makan, belum ini, belum. Begitu Pak ya. Kan nomor saya siapa aja. Gitu. Luar biasa. Tapi hari ini sudah tak kedengaran lagi. Iya. Artinya, Iya, iya. mereka sudah punya peluang Iya, untuk mencari rezeki sendiri. Tapi pasti belum sempurna. Siap, siap, siap. Itulah tugas kita, tugas saya. Luar biasa. Untuk menyempurnakan ini, tentu masyarakat Kota Batam harus saling ngerti dong. Kalau saya ingin merubah satu Iya, iya. kegiatan yang akan berefek ekonomi positif, Iya, iya, iya. didukunglah. Iya. Tapi hari ini alhamdulillah banyak paham dukung. Alhamdulillah. Contoh jalan saya buka ini. Dulu kan saya diserang. Untuk apa buka jalan ini? Ya, gitu Pak ya. Tapi kan saya diam saja. Udahlah, nanti Ya. kamu akan paham setelah ini selesai. Sadar sendiri Pak ya. Iya. Nanti sekarang sibuk nawarin, kapan mau dibuka tempat saya, buka tempat saya. Satu saja, Iya, iya, iya. kita mau pindah tempat dari satu ke tempat lain, jalannya menjadi nomor 1. Di Al-Quran dijanjikan, Janjikan Pak ya. siapa yang membuka atau memberi laluan kepada orang, termasuk lahannya, Iya, iya. pahalanya Iya, tidak iya. berhenti itu. Tapi itu tadi Pak Wali perlu berbagi loh Pak. Tentang bagaimana ini kok Batam bisa tumbuh terus di masa Covid saja misalnya bisa kita survive gitu Pak ya seperti itu. Iya. Mungkin salah satu programnya barangkali Pak yang paling pas. Masyarakat tetap secara ekonomi terjaga dengan baik dan lain sebagainya. Ini supaya teman-teman juga tahu gitu Pak seperti itu. Ini program apa yang paling konkret Pak Wali? Sehingga ini kita ya alhamdulillah bersyukur Pak ya. Survei membuktikan Pak. Gitu. Kalau saya selalu punya pikiran, Iya Pak. kalau kita dikasih jabatan, berarti ada sebalik yang tidak kita ketahui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak masuk manusia cerdas, Iya, iya, iya. tapi hari ini saya mampu mencerdaskan diri untuk memimpin ini. Dari siapa? Berarti dari Allah. Dulu mungkin IQ saya 120, tambah 10 jadi 130. Saya tidak tahu. Contohnya, saya mengambil kebijakan ini, Iya, iya. saya bersyukur. Semuanya positif. Iya. Mudah-mudahan Allah tetap jaga ini. Iya. Supaya nanti sampai akhir jabatan saya tetap positif. Siap. Saya jarang mengambil satu keputusan itu, saya minta masukan tim, jarang. Oh. Tapi saya hanya dengar permasalahan, dengan semua permasalahan, baru saya analisa sendiri, saya ambil keputusan. Dan saya bersyukur semuanya, hampir semua, Iya, 99% efeknya jadi positif. Positif. Coba kalau negatif, habis saya. Contoh, masa COVID tadi, Iya Pak. 2020, kita tidak tahu artinya COVID ini apa sih? Iya. Tahu sama umum, saya wali kota yang dikasih diktat begitu banyak, tiap hari datang telegram kita suruh baca, Suruh baca. pusing kepala kita nih. Ini apa barang COVID ini? Sambil kita jalani, kita ikuti. Oh. Tapi karena tiap hari kita ke lapangan, saya sendiri 5 kali, sampai 6 kali kena COVID. Oh. Saya 1 kali Pak. Ya. 1 kali, saya KO. Luar biasa Pak 5 kali Pak. KO hampir 20 hari. Saya tidak keluar. Masya Allah. Pada waktu itu 2020, Pak. 2020 ya. Pemilihan. Iya, iya. Karena saya kampanye, Kampanye Pak. saya harus ketemu mereka. Ya masyarakat tahulah ketemu peluk. Betul. Kalau tak kita layani, katanya sombong. Iya. Layani. Tahu kena saya. Ya kena istri saya dulu. Saya kena dulu, baru saya. Badan saya hilang sampai 7 kilo. Gak berani keluar saya. Dan saya nggak ke rumah sakit. Ini buka. Siap. Saya tahunya saya ke rumah sakit. Kenapa saya nggak bisa makan? Iya. Nggak bisa makan. Oh. Sudah 3 hari tak bisa 3 hari makan. nggak bisa makan. Saya ke rumah sakit. Hilang semua rasa. Dokter yang meriksa pun agak takut-takut gitu loh. Pak, sebaiknya Bapak tes lebih lengkap lagi. Dia nggak bilang saya COVID. Dari bahasanya saya udah curiga, pasti dia tutup COVID. Udah saya pulang aja. Iya. Pulang saya menyendiri di rumah aja. Hilang 7 kilo. Habis itu, udah mulai bagus. Saya punya obatnya hanya berenang ke laut. Oh. Saya kena COVID, Iya Pak. sudah mulai bisa makan bubur, hampir seminggu tak iya. bisa makan bubur. Berenang gitu Saya Pak. berenang ke laut.
Tiap pagi, sore, pagi, sore. Iya. Kenapa saya berenang? Kan kalau kena COVID makan susah nih. Dulu kan saya hobi berenang. Saya hobi berenang harus nyelam saya. Dulu kita kecil, kalau kita berenang air asin, kalau yang tawar agak-agak tidak menarik. Kalau air asin, habis berenang, makannya kuat itu. Iya. Kedua, kita lihat di artikel-artikel itu, bahwa virus ini akan mati dengan air yang asin. Nah, kita berenang aja lah. Berenang 1 jam di Nongsa, pas air pasang saya cek air pasang pergi berenang. Habis itu makannya kuat itu. Makan kuat Pak ya. Maka tak sampai seminggu saya udah balik lagi normal lagi. Tapi setelah 20 hari saya cek negatif baru saya keluar. Alhamdulillah. Yang kedua, ketiga, keempat karena ada presiden datang, persyaratan harus melampirkan surat bebas COVID. Ya, Pak. Periksa COVID ya udah tak ada aja gitu. Yang saya ambil kebijakan waktu itu hanya 2 pilihan. Batam ini kita tahu 1 kota industri. Kota industri. Oke. Industri ini ada di seluruh kawasan industri. Industri pasti hubungan dengan luar. Ya. Semua orderan pasti sudah tanda tangan duluan. Orderan bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Waktu itu gubernurnya Pak Isdianto. Pak Isdianto, Pak. Ya. Beliau kan tidak saya tutup industri ini. Ya. Yang saya tutup adalah kegiatan yang non formal, yang di lapangan ini. Banyak yang protes. Kenapa saya tutup? Ya. Jawabannya 1. Kalau non formal kontrolnya susah. Kepada siapa yang harus saya tuju? Ya. Tapi kalau formal, gampang. Punya perusahaan tinggal kita penggata kawasan. Ya kan? Waktu itu Pak Gubernur Pak Isdianto sampaikan, udah kita tutup semuanya industri Kota Batam. Saya bilang enggak. Kali itu kita tutup Bapak, saya bilang. Habis KU kita. Hari ini KU kita. KU itu Pak. Ya. Kenapa? Karena seluruh perusahaan ini kalau tidak bergerak lagi, maka 400.000 orang berhenti. Kalau berhenti siapa mau kasih makan? Contoh, COVID saja, kita harus memberikan sembako. Sekali berikan sembako hampir 90 miliar 1 kali jalan. Bayangkan 2 bulan, 3 bulan sekali kita berikan. 4 kali berikan. Berapa habis uang negara ini? Betul. Itu masih belum tutup. 400.000 Pak ya. Nah, kalau kita tutup, 2 kali lipat itu. Permasalahannya, kalau ditutup, orderan orang berhenti. Yang pertama, perusahaan harus ganti rugi kepada tempat order. Betul. Kalau ganti rugi, dia tak ada kerja, tutup selamanya. Kalau semua kita tutup hanya 6 bulan, dia itu ditambah lagi 5 tahun, tutup selamanya, habis gitu. Itu bukan karena saya kira dari petunjuk Allah. Luar biasa. Saya memberanikan diri, saya bilang tidak usah kita tutup. Pak Gubernur, saya dikasih wewenang oleh Menteri Dalam Negeri bahwa ketua kepala daerah setempat. Ketua COVID ini, ketua penanganan COVID. Kepala daerah. Saya tanggung jawab, saya bilang. Mengambil kebijakan itu. Tapi kalau hari itu ada masalah, selesai saya. Maka saya dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa doa itu Pak ya. Insting bagaimana mengambil kebijakan yang tepat sehingga masyarakat tidak terlalu parah dalam persoalan musibah COVID itu Pak. Seperti itu. Izin Pak Wali, Pak Habibie pernah ngomong begini Pak. Cita-cita beliau Pak ya, yang pernah saya dengar ketika beliau pernah kunjungan ke Batam di Harmony One Pak ketika itu. Jadi beliau itu mimpinya Batam ini mendekati, mungkin Bapak juga sudah itu, mendekati dengan Singapura dan sedikit bisa menyaingi gitu. Relevansi dengan apa yang Bapak lakukan hari ini, membangun Batam, perluasan dan lain sebagainya, kekumuhan itu mulai pelan-pelan menghilang di pandangan mata kita. Kira-kira bagaimana mengawinkan semacam gitulah Pak ya, mengawinkan antara pikiran-pikiran Pak almarhum Habibie ini dengan Bapak dengan membangun Batam sekarang ini. Apakah pernah mungkin diskusi atau hal yang lain Bapak lakukan seperti itu? Sehingga paling tidak mendekati daripada visi beliau Pak seperti itu. Sebagai memang mantan ketua otorita Batam gitu Pak. Coba kita tanya pada diri kita. Saya tidak sebut jabatan dulu. Iya Pak. Kita individu semua lah. Apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kita? Kedua, apa tujuan kita hidup? Kita kaji diri kita. Kalau kita tidak paham, saya kira kita mau jadi apapun, menurut saya pasti tidak lari itu. Saya balik ke diri saya belum ke Pak Habibie.
Apa tujuan saya diangkat jadi kepala BP Batam dan wali kota oleh rakyat kota Batam? Iya. Kan saya harus paham dong. Siap. Kalau hanya duduk jadi wali kota, Iya. kepala BP hanya duduk di atas, itu hanya merintah saja. Saya kira bukan itu tujuannya. Iya, iya. Kecuali sistem pemerintahan kita berjalan dari atas sampai ke bawah. Seperti Singapura. Iya. Saya setahun 2 tahun setahun lalu ya. Sebelum COVID lah ya. Kita dari Kemendagri kan di kayak penataran hampir 10 hari di Singapura. Singapura, Pak. Jadi kita dipaparkan tentang bagaimana birokrasi di Singapura. Iya, iya. Tertib sekali. Tertib. Sampai 30 tahun ke depan, perencanaan mereka sudah ada. Saya tanya, Iya. kira-kira perencanaan ini kalau ganti pejabat hilang tak nih? Iya. Oh, konsisten ya Pak? Iya, konsisten. Kalau saya wali kota, saya bikin RPJMD saya, selesai saya, yang baru mau lanjut nggak ya? Tahu. Kalau dulu zaman Pak Harto ada apa? GBHN. GBHN Pak. Gara-gara besar haluan negara. Iya. Ada Repolita. Turun itu baru ke turunan Repolita. situ Ya. Pak, Repolita Pak itu. Ya. Sekarang nggak ada lagi. Berkesinambungan Pak ya. Sekarang tidak lagi. Saya kira kalau ini bisa dipertahankan, ya balik ke tadi, apa tujuan kita jadi pemimpin? Iya. Saya tak bilang besar-besar lah ya. Iya. Seluruh pemimpin ini, karena berisiko. Menegakkan memimpin ini berisiko. Iya. Maka agak sulit saya sampaikan, tapi ini pribadi saya aja lah. Iya, iya, iya. Saya bisa memimpin dengan hati ikhlas. 70% saya jalankan saja. Iya, iya. Udah hebat kota Batam ya. Oh. 70%. 70% aja Pak ya. Sekarang tak sampai 50 udah saya. Mencapai 70 ini kan tidak mudah. Hati sudah ikhlas 70. Iya, iya. Tapi eksekusi lapangan bisa. Iya. Kalau bisa 50 saja hari ini udah nampak ya. Iya, iya. Cuma capek. Harus ke lapangan, harus ngontrol anak buah, harus tahu. Sakit otak ini gitu. Iya. Karena mau tamu ya itu. Iya. Memasuk pada dunia masing-masing kita ini. Iya, iya. Kan susah nih. Dunia saja nih beda, dunia ini beda. Pasti. Kalau saya harus ikut dia, pasti tak sama dia. Saya ikut Iya, iya. Mas Saripudin, tak sama dengan saya. Itu harus nyelami. Nyelamin Pak. Karena komando saya yang teratas, kan ini harus saya tarik semuanya. Iya. Apakah bisa saya tarik semua? Walau alam. Maka kadang-kadang butuh orang tua juga rupanya. Umur tua ini. Umur tua itu Pak. Meskipun masih kita ini, tapi kadang-kadang harus mengalah jadi Iya, gitu. Maka kalau bisa 50 saja kotanya. Luar biasa. Bayangkan itu. Iya, iya, iya. Memimpin, menguasai anggaran, tak usah 100%, 50 saja. Iya. 50 bisa kita bangun ini, hari ini jadi. Tapi mungkin memang dari efek, ya mungkin kalau kita lihat, ya bukan mungkin Pak ya, kita lihat Pak Wali, karena satu sisi Bapak sebagai Wali Kota Batam, sekaligus sebagai Ketua BP Batam, yang tentu secara pembangunan bisa menyatukan dan membicarakan itu. Tapi ada hal lain menarik Pak Wali. Bapak sebagai Kota Otorita Batam, dan sekaligus sebagai Wali Kota itu kan sibuknya sangat luar biasa itu Pak. Gimana itu mengatur waktu, kadang rapat di BP Batam gitu seperti itu, terus di Pemko Batam gitu Pak seperti itu. Saya pun juga tak tahu ya. Gimana Pak kok bisa lagi? Jujur Pak, ya mau mimpin otoritas saya pernah di liputan kurang lebih 5 tahun di otorita. Bagaimana Pak Ismet sibuk itu dipanggil ke Jakarta kemana, mengurus masyarakat dan lain sebagainya pembangunan gitu Pak. Ini Bapak mengambil amanah itu sekaligus sebagai ketua nomor 1 di Batam gitu Pak seperti itu. Gimana mengatur waktu Bapak? Awal saya diangkat jadi kepala BP, Iya. saya kurang confident juga. Oh. Satu, waktu saya pasti terpecah dua. Iya, iya, iya. Kedua, BP ini barang baru meskipun saya wali kota sini. Barang baru dalam arti kata, kira-kira sistemnya sudah jalan belum? Kalau satu organisasi sistem jalan, siapapun ke atasnya Bisa Pak. tidak merubah, tapi ikut jalan saja sudah selesai nih. Iya, iya, iya. Tapi kalau dia kurang baik, maka butuh pimpinan yang bisa merubah. Tapi saya tadi udah sampaikan, Allah memberikan jabatan, berarti Allah sudah mengukur kemampuan kita. Iya, iya. Tak mungkin saya dikasih jabatan. Maka janji Allah, Allah tidak akan memberi cobaan melebihi dari kemampuan kita. Kemampuan. Oh. Yakin di situ Pak ya? Yakin sekali.
Maka saya jadi wakil, jadi wali dulu, semua yang saya lakukan kayaknya berjalan baik aja. Dan maaf ya, ini mau yakin tidak yakin, setiap saya ada masalah, kayaknya ada yang menyampaikan kira-kira solusi ini gitu. Oh, Saya pun tidak tahu. itu amalan apa itu, Pak? Saya tidak tahu. Karena setiap ada masalah, Bisa ya dibagi tanya, dong kami-kami Pak yang ada di sini. pasti langsung saya ambil keputusan. Jarang saya tunda. Iya, Dan saya yakin betul pasti dari Allah, dari siapa lagi lah. iya. Kalau dari Allah berarti kita perlu dicek kembali ini ada masalah ini. Pak Wali, kapan sih masih ada nggak waktu-waktu dengan keluarga gitu Pak, ngobrol dengan cucu gitu Pak itu? Masih ada waktu Pak? Kalau ke cucu kayaknya enggak lagi ya. Karena ibu juga sibuk sebagai wagub gitu Pak. Itu Iya. kapan ketemunya Pak itu Pak? Pas tidur aja. Subhanallah. Saya kira kalau semua kerja dengan hati ikhlas, enak-enak. Kuncinya di situ Pak ya. Kerja dengan hati, semuanya menjadi mudah, dan apa saja untuk masyarakat kita bisa lakukan Pak ya. Ini inspirasi yang sangat luar biasa dalam ini Pak ya. Dan itu saya sebetulnya lagi membuat satu buku. Siap. Kita lagi order orang. Iya. Yang mau saya cerita gini aja. Ya. Bagaimana seorang pemimpin, pertama pasti inspiratif ini wajib. Inovasi pasti wajib. Iya, iya. Bagaimana ingin mengembang kota itu dengan aman dan damai. Itu. Kan tidak mungkin saya sampaikan di sini. Siap. Karena tidak semua yang ada dalam teori dan di luar teori harus kita selesaikan juga. Iya, iya, iya. Supaya nanti bisa saya bagikan ke seluruh bupati wali kota di Indonesia supaya clear. Karena Pak Jokowi dulu membangun pasar Solo itu saja Iya. pertemuan sampai 50 kali. 5 kali Pak. Itu dia Pak. Kalau saya ketemu 50 kali, yang saya bongkarnya sudah hampir 30 tempat. 30 kali 50, mana ada waktu lagi kerja gini. Ya kan? Siap. Nah, itu mau kita siapkan nanti di akhir jabatan saya. Ini mau kita bagi. Iya, iya. Kalau sekarang saya bagi, nanti banyak yang tiru. Ini harusnya buku-bukan aja kita di sini Pak Wali. Kan, tadi kan kita kembali Pak, Batam kita kenal sebagai kota miniaturnya Indonesia loh Pak. Jangan lupa ya. Semua suku, agama ada di Batam Pak. Kebinekaan yang sebenarnya itu hari ini, saat ini kita pastikan itu ada di Batam Pak, seperti itu. Menarik. Menarik sekali. Sejak Bapak jadi wali kota Batam, ini fakta nyaris tidak pernah terjadi gesekan antar suku, agama, ras, dan lain sebagainya Pak itu. Nah itu lagi-lagi kalau bisa dibagi Pak sedikit Pak. Bagaimana Pak pendekatannya Pak itu kepada berbagai suku, ya teman-teman dari Batak, dari Padang, dari Jawa, Sulawesi, dan lain sebagainya, kok adem-adem gitu Pak, seperti itu. Kan ya memang ada polisinya ya, seperti itu, mendamaikan semuanya. Mengkomunikasikan itu Pak, seperti itu. Bapak serasa kayaknya bisa merangkul Pak, dari berbagai suku gitu Pak, seperti itu. Ya memang salah satu tugas kepala daerah kan itu. Ya. Tapi kalau ada kepala daerah tidak melaksanakan itu, keliru dia. Siap. Tidak hanya berlainan suku agama akan jadi ribut. Satu suku aja ribut. Ribut, nah itu dia. Ya kan? Ya bagaimana kita, saya kira itu seni ya. Seni Pak. Seni memimpin Pak ya. Nah, itu balik ke hati. Orang sukanya diapain sih? Ya Tut, kau sukanya diapain Tut? Iya. Maksud saya. Iya. Kalau orang koordinasi, sering komunikasi, kamu udah senang kan? Saya gitu. Ada orang tak suka dikomunikasi, mungkin saya hello. Ataupun apa yang menjadi kebutuhan ekonominya bisa terpenuhi, saya kira selesai. Iya. Ketiga, apa yang kita lakukan jangan sekali-sekali ke pribadi. Pribadi kita jangan duluan, orang belakangan. Kalau saya sering orang saya bantu dulu, baru kita bagian terakhir adalah. Jadi mereka merasa gitu Pak ya. Kita memanusiakan dia. Memanusiakan manusia Pak ya. Toh semua manusia kan sama. Iya. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Soal keyakinan saya kira masing-masing. Iya. Kalau kita masuk ke situ. Iya. Kalau semua kita gitu ya, mari kita berdampingan. Soal akidah kita masing-masing lah. Masing-masing ya. Tak usah kita campur, kamu tak boleh kita begini. Tak usah lain akidah. Satu akidah karena gitu. Iya. Ini tak boleh, ini sesuatu baru ya. Lakum dinukum waliyadin Pak ya.
Pas itu. Pak Wali udah puas nggak membangun Batam ini, Pak? Saya puas apabila Batam sudah jadi kota modern. Sebuah. Maka saya tidak akan berhenti. Kalaupun tak jabat lagi, Iya. saya akan kasih masukan. Kalau terima, kalau tidak, itu hak orang. Nah, ini Bapak kan tinggal 2 tahun loh Pak memimpin Batam dengan BP Batam nih. Nggak sampai. 2023, 2024. 2,5 tahun aja. 24. Bulan Juni ya. Desember selesai Pak. Karena Juni kan harus mundur. Harus mundur Pak ya. Kalau saya maju gubernur. Wah ini bocoran ini. Insya Allah menjadi KPD 1 gitu ya. Amin. Itu target Bapak sebagai mimpi Bapak itu berapa tahun ke depan menjadi Batam yang betul-betul modern, maju. Itu berapa tahun ke depan Pak? Ini supaya pesan kepada pengganti Bapak nanti Pak. Saya dari jabat wali kota. Iya Pak. Namanya kita mau kerja. Pasti kita menyiapkan landasan hukumnya. Landasan hukum, oke. Supaya yang kita bangun sesuai dengan hukum. Maka di era saya wali kota awal 2016, saya sudah mulai menyiapkan landasan hukum ini. Yang pertama, kalau kita punya rumah, pasti kita akan membagi sendiri. Ini ruang tamu, ini kamar tidur, ruang makan. Batam ada nggak? Oh, ada waktu itu. Ya. Tapi skala besar. Hanya untuk misalnya daerah industri, pemerintahan, jasa. Di era saya kopas kembali semua, saya bikin lebih detail lagi. Contoh, misalnya ini daerah jasa. Jasa ini apa saja sih? Misalnya bangun ruko. Ruko ini fungsi untuk apa sih? Itu kira-kira indah tak? Ruko hanya 3 lantai sini, 4 lantai mungkin. Kita suruh orang kaji. Maka dengan detail itu saya bikin. Misalnya nanti Batam Center ke bandara, tidak boleh di bawah 5 lantai. 5 lantai. Artinya saya sudah meletakkan fondasi kepada pengganti saya. Baik regulasi dan sistem membangun untuk menjadikan kota smart city tadi. Smart city tadi itu Pak ya. Hari ini udah kita mulai. Dari mana? Dari akses jalan duluan. Menurut saya kalau akses jalan sudah selesai. 2029. Oh 29, oke. Masih ada 6-7 tahun, masih lama. Kalau akses jalan sudah selesai, kan kita bangun terus nih. Saya kira kota ini tanpa kita promosi orang akan datang sendiri. Kalau bandara ini saya tak tinggalkan kepada pengganti saya. Kan udah saya bangun ini. Dia tak mikir uang lagi, ini akan selesai. Selesai insya Allah Pak ya bandara itu Pak ya. Ke jalan ke bandara pun tahun depan sudah selesai. Batu Ampar saya usahakan sebelum saya habis akan saya selesaikan. Supaya nanti yang ganti dia tak mikir lagi. Ini tinggal bangun saja, uangnya sudah selesai. Tapi calon pengganti udah disiapin Pak ya? Saya tidak punya hak untuk itu. Tapi sebagai seorang ketua politik, saya punya hak. Punya hak, supaya apa yang telah saya laksanakan ada generasi pengganti yang bisa saya kasih masukan. Bukan saya mau kendalikan. Karena kalau bicara, saya umur sudah 60. Artinya supaya nyambung apa yang Bapak sudah lakukan dengan pengganti Bapak gitu Pak ya? Karena saya sayang dengan saya bangun ini. Saya tidak mau jadi kumuh lagi. Kalau feeling saya ini akan balik kumuh. Kalau ini tidak dikontrol sama-sama. Contoh berapa tempat? Tadi saya masuk ke sini, maaf. Pinggir jalan situ, orang sudah mulai ratakan. Pinggir jalan itu. Tapi tidak ada yang tegur. Nanti kalau sudah jadi semua, baru ribut. Ya kan? Ini contoh kecil aja. Artinya besok kalau pengganti ini hanya di kantor saja dan tidak punya nyali berani untuk ke bawah, meskipun dia pandai apapun, jadi kumuh. Kalau kumuh sia-sia yang kita bangun hari ini. Maka kita butuh orang yang nanti betul-betul bisa melanjutkan. Kita bukan gurui, melanjutkan supaya cita-cita Batam menjadi kota modern, madani dan menjadi lokomotif nasional bisa kita capai. Hasilnya buat kita semua. Luar biasa. Ya, baik Pak Wali, ini karena waktu yang cukup terbatas Pak ya, dan Bapak akan berangkat ke Jakarta pada sore hari ini juga informasinya. Baru 1 jam kayaknya. Inspirasi. Baru 1 jam ya. Baru ya. Tentu Pak Wali cukup banyak disampaikan ke kami di alur podcast ini. Ini menginspirasi untuk para pemirsa kami yang menyaksikan nanti video ini.
mudah-mudahan tentu berbagi informasi kebaikan kepada mereka Pak Wali. Tentu pemirsa di mana saja Anda berada, sesungguhnya masih banyak yang harus dibincangkan dengan beliau. Belum kita bicara soal Kepri 1 sebagai calon gubernur Kepri, dan bagaimana tentu bagaimana kebaikan-kebaikan di Batam ini bisa, virus kebaikan itu ditularkan kepada daerah lain. Mungkin kalau soal beliau nanti akan maju sebagai orang Kepri 1 nanti seperti itu. Tapi tentu bincang-bincang itu khusus Kepri 1 mungkin di sesi lain Pak Wali. Siap. Saya kira demikian. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya Pak Wali Kota Batam sekaligus Ketua BP Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, SEMM. Kami menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran beliau. Sekali lagi mudah-mudahan ini untuk mencerahkan kita semua Pak, Amin. bermanfaat untuk negeri yang kita cintai ini. Sekali lagi, Alur Podcast, tempatnya bicara, kami menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bincang-bincang di waktu yang lain kita masih bisa ketemu dengan sesi-sesi yang lain dan terus mencerahkan untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.